Setelah membuat IRD, selanjutnya kita akan membuat LRS. LRS adalah singkatan dari Logical Record Structure. Jadi berdasarkan IRD yang kita buat, kemudian akan dikembangkan lagi dengan LRS. Nah, LRS ini adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, di mana LRS ini fungsinya adalah untuk menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan virgin key yang ada di dalam sebuah data atau sebuah IR diagram. Yang pertama, kardinalitas one-to-one. Di sini bisa dijabarkan setiap supir hanya mengemudikan satu taksi dan setiap taksi hanya dikemudikan oleh satu supir. Atau bisa juga misalnya setiap pegawai hanya memiliki satu nomor slip gaji dan satu nomor slip gaji itu hanya dimiliki oleh satu pegawai. Nah, itu adalah hubungan one-to-one. Dari hubungan tersebut itu bisa menciptakan dua tabel. Yang pertama tabel supir dan tabel taksi, atau bisa juga tabel pegawai dan tabel penggajian. Kalau misalnya kasusnya adalah kasus penggajian. Oke, kemudian selanjutnya di sini contoh bentuk LRS-nya. Jadi di mana dalam entitas supir itu ada satu atribut key merupakan primary key untuk nomor supir. Kemudian akan berelasi dengan atribut taksi di mana atribut nomor supir itu menjadi virgin key, atau sebaliknya. Entitas taksi itu memiliki primary key nomor taksi dan nomor taksi akan menjadi virgin key di dalam entitas supir. Kemudian selanjutnya one to many. Jadi kalau tadi one to one, kalau ini adalah one to many, satu dosen itu bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas itu hanya dibimbing oleh satu dosen. Nah, penggambaran di atas itu menunjukkan bahwa dosen itu bisa membimbing kelas lebih dari satu. Jadi kita bisa menginput lebih dari satu kelas. Sedangkan kalau satu kelas itu hanya ada satu pembimbingnya. Dan menghasilkan bisa dua tabel atau lebih. Di sini dihasilkan tabel dosen dan tabel kelas. Ini adalah contohnya di mana dalam entitas dosen nomor NIP itu sebagai atribut primary key dan dalam entitas kelas NIP itu menjadi virgin key. Selanjutnya many to many, di mana di sini satu mahasiswa atau banyak mahasiswa bisa mengambil satu mata kuliah. Bisa juga satu mata kuliah atau banyak mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa dan seterusnya. Biasanya menghasilkan lebih dari dua tabel, di mana harus ada penghubung antara tabel mahasiswa dengan mata kuliah. Contohnya di sini tabel penghubungnya adalah tabel nilai. Jadi ada tabel entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas nilai. Ini contoh bentuknya adalah di mana NIM menjadi primary key di entitas mahasiswa, kemudian menjadi virgin key pada entitas nilai. Mata kuliah menjadi primary key pada kode MK, ini menjadi primary key pada entitas mata kuliah dan menjadi virgin key pada entitas nilai. Ini adalah contoh many to many. Di sini ada contoh kasus di mana sebuah perusahaan memiliki beberapa bagian. Nah, setiap bagian pasti harus ada karyawannya. Kemudian, setiap bagian tersebut memiliki pengawas. Nah, pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai membuat tugas sebuah proyek, namun seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapatkan proyek. Dari contoh kasus ini, berarti kita akan memiliki entitas bagian, entitas pengawas, entitas pegawai, dan entitas proyek. Oke, ini contohnya di sini dijelaskan. Dari contoh kasus di atas, ada 4 entitas yang terbentuk, bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Di mana setiap bagian itu akan memiliki pegawai dan memiliki pengawas. Dan setiap pegawai itu akan memiliki bagian dan memiliki proyek. Setiap pengawas akan memiliki setiap bagian. Nah, sedangkan setiap proyek itu harus memiliki pegawai. Seperti itu. Di sini contohnya di mana entitas bagian itu harus dijalankan oleh minimal satu pengawas. Berarti di sini bagian dan pengawas kardinalitasnya adalah one to one.
setiap bagian ditugaskan kepada pegawai. Berarti kardinalitasnya adalah satu bagian bisa memiliki banyak pegawai karena minimal satu, berarti bisa lebih dari satu. Dan setiap pegawai bisa memiliki proyek atau tidak memiliki proyek. Gitu. Jadi entitas proyek ini sama dengan weak entity, bisa kita hilangkan. Deskripsinya, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas, berarti one to one. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai, minimal satu pegawai, berarti one to many, hubungan antara bagian dan pegawai. Oke, dan seterusnya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian menentukan kunci utama. Contohnya dari bagian. Itu kira-kira kunci utamanya apa atau primary key-nya apa? Nama bagian sebagai primary key pada entitas bagian, nomor pengawas sebagai primary key pada entitas pengawas, nomor pegawai sebagai primary key pada entitas pegawai, dan nomor proyek sebagai primary key pada entitas proyek. Kemudian langkah ke-6 di sini adalah menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Karena ada dua relasi many to many pada IRD, maka antara bagian dan pegawai serta pegawai dan proyek, oleh karena itu dibuatkan entitas baru yaitu bagian pegawai dan pegawai proyek. Oke. Ya, di sini maksudnya adalah entitas bagian dan entitas pengawas itu hubungannya one to one, berarti tidak menghasilkan entitas baru. Sedangkan antara bagian dan pengawas, ini ada pengawas yang mengawasi satu bagian dan bagian diawasi oleh satu pengawas. Nah, ini hubungannya many to many. Kemudian selanjutnya, di mana pegawai ini bisa bertindak sebagai proyek, bisa juga sebagai pegawai biasa. Maka terbentuk satu entitas baru yaitu entitas bagian pengawas serta entitas pegawai proyek. Nah, entitas bagian pengawas dan pegawai proyek ini bisa hilang jika salah satu entitasnya tidak ada. Ini menambahkan atribut-atribut yang diperlukan. Kemudian merubahnya dari IRD menjadi LRS. Yang pertama adalah hubungan antara bagian dan pengawas. Maka tampilan LRS-nya adalah di mana nama bagian sebagai primary key pada entitas bagian dan menjadi virgin key pada entitas pengawas. Gitu. Jadi nomor pengawas atau bisa sebaliknya. Nomor pengawas menjadi primary key pada entitas pengawas dan menjadi virgin key pada entitas bagian. Kemudian di sini pegawai dengan proyek. Oke, di sini keterangannya ada di kolom bagian pegawai, di mana nama bagian menjadi primary key di entitas bagian, sedangkan menjadi virgin key di entitas pengawas dan seterusnya. Nah, sama untuk yang entitas pegawai dengan entitas proyek. Di sini contoh perpustakaan sederhana di mana ada anggota, entitas perpustakaan dengan entitas peminjaman. Jika si anggota bisa meminjam lebih dari satu buku, maka kardinalitasnya adalah one to many. Tapi kalau anggota hanya bisa diizinkan satu buku, maka one to one. Di sini contohnya untuk IRD-nya, di mana entitas buku, karena dia N berarti banyak, bisa dipinjam oleh anggota. Jadi satu anggota bisa meminjam banyak buku. Nah, berdasarkan hubungan ini bisa dihasilkan satu entitas baru yaitu entitas peminjaman. Oke, sampai di sini penjelasan tentang IRD dan LRS. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih.